Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Setiap makhluk yang hidup di bumi Allah tentunya akan kembali pula kepadanya, manusia, hewan, maupun makhluk-makhluk lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kematian merupakan perpindahan menuju kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan alam dunia yang fana. Dapat diketahui, terdapat 5 tahap kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, yakni kehidupan alam ruh, alam rohim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Oleh karena itu, kehidupan akan tetap ada namun berwujud kehidupan yang lain. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, "Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui." Sebagai seorang manusia, tentunya kita harus mengingat tentang kematian. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Sebab setelah kehidupan yang fana ini, kita akan memasuki kehidupan alam barzah atau alam kubur yang menjadi tempat persinggahan sementara sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Di alam kubur nanti, manusia akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, lalu ditanyakan segala amal perbuatannya selama di dunia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100 yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Namun, tidak semua kematian berakhir dikuburkan. Dalam beberapa budaya dan agama, terdapat tradisi kremasi di mana tubuh orang yang sudah meninggal dibakar sampai menjadi abu. Kemudian, abu tersebut ada yang dilarungkan ke laut, pun ada yang disimpan di rumah untuk dikenang. Lantas, jika seseorang dikremasi, apakah ia tetap ditanya oleh malaikat munkar dan nakir? Simak selengkapnya hanya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, dalam Islam kita meyakini keberadaan malaikat munkar dan nakir. Mereka memiliki tugas yakni menanyakan kepada setiap ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi 2 malaikat hitam dan biru. Salah satunya munkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, 'Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta, dan diberi penerangan dan dikatakan, 'Tidurlah.' Dia menjawab, 'Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Keduanya berkata, 'Tidurlah, sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut.' Kemudian, terlepas dari bagaimana seseorang yang sudah meninggal itu dikebumikan, pertanyaan malaikat munkar dan nakir akan tetap ada. Artinya, seseorang yang sudah meninggal dan dikremasi tetap tak lepas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Syihabuddin Ar-Ramli atau Imam Ramli dalam kitab Fatawi Ar-Ram menyebutkan bahwa pertanyaan munkar dan nakir bersifat umum untuk semua yang dikubur dan selainnya. Meskipun mati disalib,
tenggelam, dimakan binatang, dibakar hingga menjadi abu dan tersebar di angin. Sebagaimana ditegaskan oleh sekelompok imam. Imam Jalaluddin Al-Mahali bertabaruk menggunakan kata yang dikubur dalam redaksinya itu sesuai dengan yang umum terjadi. Makna dari perkataan Al-Isbili adalah bahwa setiap kebangkitan orang mati di dalam kuburnya dan pertanyaan dari dua malaikat, Munkar dan Nakir, bukanlah hal yang mustahil, tetapi mungkin secara akal dan telah diberitakan Asy-Syadiq Nabi Muhammad, maka itu adalah pasti benar dan wajib diimani. Telah diketahui bahwa yang dikubur akan ditanya di dalam kuburnya, dan yang lainnya juga akan ditanya. Sementara orang yang mati syahid bukan di medan pertempuran seperti orang yang mati karena wabah, tidak akan ditanya. Dari penjelasan Imam Ramli dapat disimpulkan bahwa semua orang yang meninggal kecuali mati dalam keadaan syahid, maka akan tetap mengalaminya, terlepas dari dikubur maupun lainnya, termasuk dikremasi. Adapun dapat diingat bahwa perkara gaib seperti kapankah malaikat Munkar dan Nakir mendatangi ruh yang telah dikremasi, seperti apa dan bagaimana prosesnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Maha Suci, lagi Maha Mampu. Yang terpenting, kita wajib mengimani keberadaan malaikat Munkar dan Nakir dan harus diyakini seyakin-yakinnya, tanpa keraguan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Saksikan terus episode lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.